Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang membuat tutorial mengenai cara laporan SPT tahunan pembetulan. Jadi, bagaimana cara membuat laporan SPT tahunan pembetulannya? Apakah sulit atau misalkan mudah saja? Bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke tutorialnya. Bagi kawan pajak yang ingin membuat laporan SPT tahunan pembetulan, silahkan kawan pajak login terlebih dahulu di situs DJV Online. Setelah kawan pajak masuk ke situsnya, silahkan masukkan NPWP, password, dan kode CAPTCHA yang tertera di layar. Kemudian tinggal klik login. Setelah login, kita pilih menu lapor. Kemudian kita pilih baik yang e-filing maupun e-pom. Di sini admin akan mencontohkan yang bagaimana cara membuat laporan SPT tahunan menggunakan e-pom. Setelah diklik, kita pilih buat SPT dan kita pilih tahunnya yang mau kita buat serta kita ambil pembetulan ke 1. Tinggal kita kirim permintaan. Apabila sudah, tinggal disimpan datanya dan silahkan kawan pajak isi langsung datanya sesuai dengan yang mau atau yang ingin dibetulkan data tersebut. Jadi, pembetulan itu fungsinya apabila kawan pajak sudah menyampaikan pelaporan yang normal, terus ternyata ada kendala atau... Jadi, pembetulan itu memiliki fungsi untuk membetulkan laporan sebelumnya. Misalkan, kawan pajak laporan sebelumnya itu membayar pajaknya 15 juta dan sudah terlaporkan, sementara di sistem yang seharusnya itu kawan pajak menyetorkan pajaknya senilai 20 juta. Nah, jadi terus kawan pajak bayarkan lagi pajaknya sebesar kekurangannya tadi sebesar 5 juta, lalu kawan pajak laporkan lagi dan menjadi untuk pajak total seluruhnya itu adalah 20 juta rupiah. Nah, jadi untuk itulah fungsi atau kegunaan dari pembetulan. Dan di menu pembetulan ini tidak banyak yang kawan pajak isi, sebab di pembetulan itu sudah terisi data otomatis dari data yang normal yang telah kawan pajak laporkan. Misalkan dari untuk harta, terus untuk kewajibannya utang, atau bahkan tanggungan keluarga. Asalkan kawan pajak sudah mengisi di step yang normalnya, maka untuk selanjutnya tinggal menyesuaikan di pembetulan. Bagi kawan pajak yang ingin nonton video terkait tutorial cara laporan normal, silahkan klik bagian kanan di layar kawan pajak. Setelah itu, tinggal kita masukkan di halaman berikutnya. Ada jumlah pembayaran pajak yang harus kawan pajak sesuaikan. Tinggal mengisi baik alamat, NPWP, masa pajak yang telah disetor atau dibayarkan, dan peredaran bruto serta jumlah pajak yang sudah disetorkan. Jadi untuk mempermudah kawan pajak dalam menginput atau memasukkan data-data di item di formulir yang ini, maka bisa menggunakan Kopas. Nah, jadi tinggal kawan pajak copy dan tinggal pastekan aja sesuai dengan bagan-bagan yang ada di POM tersebut. Setelah kawan pajak isi semua dan sudah betul untuk pajaknya yang seharusnya berapa, tinggal kita ke halaman berikutnya. Apabila dipotong pemerintah, kalau misalkan sudah sesuai, silahkan di halaman berikutnya lagi. Apabila ada penghasilan dari pemberi kerja, silahkan dimasukkan. Apabila misalkan sudah diisi, tinggal kita ke halaman berikutnya lagi. Biasanya untuk wajib pajak yang sering menggunakan pembetulan ini adalah wajib pajak PNS, atau ASN, atau pegawai swasta yang memiliki usaha sampingan lagi selain menghasilkan dari gaji. Nah, misalkan dari seorang PNS atau ASN di tempat dia bekerja, terus si wajib pajak tersebut
memiliki usaha, contoh jual komputer atau yang lain. Nah, dari usaha itu seharusnya dikenakan pajak tambahan lagi selain dari penghasilan yang telah dipotong oleh bendaharawan. Namun kalau misalkan tidak dibayar pajaknya, nah itulah nanti ada temuan atau semacamnya dari kantor perpajakan. Untuk itu kita isi terlebih dahulu di bagan POM 1770 strip 1, kita isi penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja di tempat kita bekerja tersebut. Setelah itu kita ambil halaman berikutnya, dan di halaman berikutnya ini nanti akan tertera langsung nama NPWP, jenis usaha yang telah kita miliki, dan untuk nomor HP atau telepon bisa kawan pajak langsung diisi. Untuk status kewajiban perpajakan itu ada KK, ada HB, ada PH, dan ada MT. Biasanya untuk di Indonesia keseringannya menggunakan yang KK atau kepala keluarga. Untuk penghasilan di bawahnya itu, untuk penghasilan neto itu otomatis langsung terisi setelah kita ngisi di pom-pom sebelumnya. Dan untuk pajak atau yang lainnya menyesuaikan dari yang telah kita isi. Setelah itu tinggal kita ambil pilih submit. Setelah submit, nanti akan ada kita unggah lampiran. Lampiran yang diunggah adalah bukti pembayaran pajak kita yang telah disetorkan. Misalkan nyetornya di bank atau kantor pos, silahkan dibikin PDF dalam satu folder. Dan untuk kode sertifikasinya itu langsung masuk ke email. Silahkan kawan pajak cek email yang terdaftarkan di sistem DJV online. Setelah itu copy kode yang di email dan kita balik lagi di formulir. Setelah itu tinggal memasukkan kode sertifikasinya di dalam kotak dan tinggal klik submit. Tanda terimanya nanti akan masuk ke email kawan pajak yang telah kawan pajak daftarkan di situs DJV online. Bagaimana caranya? Mudah kan untuk membuat pembetulan? Nah, untuk tahap selanjutnya bisa kawan pajak bikin lagi untuk SPT pembetulannya. Misalkan di sini admin akan mempercepat sedikit terkait cara membuat laporan SPT tahunan pembetulan ke tahun-tahun berikutnya. Kesuksesan dalam membuat laporan SPT tahunan pembetulan itu berasal atau berawal dari laporan normalnya. Kalau laporan normalnya kawan pajak sudah isi lengkap, insya Allah untuk membuat laporan SPT tahunan pembetulannya itu gampang atau mudah. Apabila kawan pajak ada pertanyaan terkait perpajakan atau mau request video tutorial lainnya, silahkan kawan pajak tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Dan jangan lupa juga bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan admin ingatkan lagi bagi kawan pajak yang suka membaca artikel terkait perpajakan atau mau mencari referensi terkait perpajakan yang terbarunya, silahkan kawan pajak kunjungi situs website www.pajakgasanbanua.com. Dan jangan lupa juga buat follow atau ikuti media sosial channel Pajak Gasan Banua di Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Dan bagi kawan pajak yang ada berkeinginan untuk kerjasama, endorse, atau yang lainnya, silahkan kawan pajak mengirimkan atau menghubungi via email ke email pajakgasanbanua@gmail.com. Terima kasih banyak telah menonton video-video di channel Pajak Gasan Banua. Dan jangan lupa juga bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.